Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kamu mengakses channel ini, saya doakan semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan dengan rezeki yang berlimpah. Selamat datang di channel Menembus Cakrawala. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana cara menjadi kaya dengan mindset Law of Attraction. Semua orang tentu ingin tahu cara menjadi kaya. Pasti kamu juga salah satunya kan? Memangnya mindset seperti apa sih yang bisa menggiring kamu kepada kekayaan? Jangan mau diperbudak oleh uang. Seperti kata Bob Proctor, always remember, money is a servant, you are the master. Selalu ingat, uang adalah budak, Andalah majikannya. Kamu tentu sering mendengar ungkapan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi sebenarnya orang yang bilang begitu adalah orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya memiliki uang. Memang, tidak semua hal bisa ditukar dengan uang. Tapi, hidup melarat juga tidak akan bisa membawa kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup kamu. Kita tidak bisa naif. Uang dapat memperlancar jalan kita meraih impian dalam seluruh aspek kehidupan. Misalnya, memiliki tubuh yang sehat, bisnis yang lancar, maupun keluarga yang harmonis. Untuk meraih itu semua, faktanya kamu harus mencapai kebebasan finansial terlebih dahulu, supaya kamu bisa terbebas dari tekanan tagihan maupun utang. Dengan begitu, kamu sebagai individu bisa bebas untuk fokus pada apa yang kamu inginkan. Sayangnya, setelah memiliki uang, banyak orang yang tidak mengerti cara memperlakukan uang dengan hartanya. Alih-alih bersyukur dan berbuat baik dengan uang yang dimilikinya, banyak orang yang akhirnya diperbudak oleh uang hingga mereka terus merasa kekurangan. Karena itulah kekayaan sering diasosiasikan dengan keserakahan dan keangkuhan. Padahal untuk bisa hidup bahagia dengan uang, kamu harus menyingkirkan pola pikir yang salah tentang kekayaan. Sangat sedikit individu yang bisa menikmati kondisi kebebasan finansial, namun mereka hidup bahagia dengan uang biasanya memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka adalah pemikir positif yang memiliki tekad, tujuan, dan berani mengambil tindakan. Perilaku ini merupakan konsep utama dari The Law of Attraction. Untuk itu, kamu perlu memahami konsep ini terlebih dahulu. Michael Lozer, penulis buku Law of Attraction, The Science of Attracting More of What You Want and Less of What You Don't. Definisi hukum ini sebagai I attract to my life whatever I give my attention, energy and focus to, whether positive or negative. Saya menarik ke dalam hidup saya apapun yang saya berikan perhatian, energi, dan fokus saya, baik itu positif maupun negatif. Sederhananya, Law of Attraction mempercayai bahwa setiap peristiwa positif atau negatif yang terjadi dalam hidup bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Tapi itu terjadi karena kamu sendiri yang menghendakinya. Hal positif akan melahirkan hal yang positif, dan hal negatif akan melahirkan kenegatifan. Law of Attraction
bisa terjadi karena semesta membaca getaran yang terpancar dari diri kita. Getaran yang seperti apa? Getaran itu muncul dari perasaan dan mood yang sedang kita rasakan, baik itu positif atau negatif. Sederhananya, ketika kamu sedang bahagia, getaran yang muncul adalah getaran positif. Sementara, ketika kamu sedang sedih atau kecewa, getaran yang muncul adalah getaran negatif. Lewat getaran inilah, Law of Attraction bekerja. Hukum ini merespon segala getaran yang kamu tawarkan. Untuk itulah, jika kamu memiliki mindset positif tentang uang, tanpa kamu sadari, kekayaan akan datang pada kamu. Dalam buku The Science of Getting Rich yang terbit di tahun 1910, Wallace the Wattless mengangkat dampak positif Law of Attraction pada situasi keuangan seseorang. Lewat karyanya itu, Wallace menjadi salah satu pemikir besar pertama yang mengungkap fenomena ini. Menurutnya, untuk mendapatkan keuntungan dari hukum alam ini, kamu harus yakin terhadap kemampuan semesta untuk merealisasikan semua yang kamu bayangkan dalam pikiran kamu. Rasa syukur untuk apa yang telah kamu dapatkan juga merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan Law of Attraction. Sebelum menggunakan Law of Attraction, kamu harus memperbaiki mindset kamu terlebih dahulu. Dua mindset yang diperlukan untuk mengoptimalkan Law of Attraction adalah: yang pertama, hilangkan mindset bahwa kamu tidak layak untuk kaya. Banyak orang yang pesimis untuk bisa kaya raya, karena dalam pikirannya, kekayaan adalah sesuatu yang didapat dari lahir. Dengan pikiran itu pula, banyak orang yang pasrah dan menerima kehidupan yang serba pas-pasan. Apakah ini mindset yang ada dalam kepala kamu? Jika ini masalahnya, kamu tidak akan pernah kaya. Kamu akan terus-menerus dirundung kekhawatiran tentang kondisi keuangan kamu, terutama oleh tagihan dan utang. Perlu kamu ketahui, pikiran negatif seputar uang ini akan membawa imbas buruk kepada kamu. Kekhawatiran akan uang ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain menarik kenegatifan pada diri kamu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kaya. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan dan kesulitan seumur hidupnya. Mereka yang menyusun rencana dan berani bertindak adalah orang yang bisa mengubah takdir mereka. Sesederhana itu. Diri kamu sendiri yang bertanggung jawab atas berapa banyak pendapatan yang kamu terima. Mindset yang kedua, latih persepsi baik terhadap uang. Coba kamu ingat-ingat. Apakah kamu mengenal seseorang yang selalu merasa nyaman dengan uang? Apakah kamu kenal seseorang yang tidak pernah mengeluh karena tidak mampu membelikan sesuatu, tetapi mereka selalu dapat membeli apapun yang mereka inginkan? Dan apakah kamu mengenal orang yang banyak bersedekah tanpa takut dirinya akan kekurangan? Jika kamu mengenal rekan atau kerabat yang seperti itu, coba kamu tanyakan kepadanya, apakah dia pernah menemukan uang di trotoar, sering hoki atau ikut kuis, atau kerap mengalami peristiwa yang beruntung? Peristiwa yang dianggap keberuntungan itu sebenarnya bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari pikiran dan perasaan positif yang dipancarkan oleh orang itu terhadap uang.
Dengan sikap seperti itu, mereka berhasil menarik uang ke dalam kehidupan mereka. Coba kamu latih persepsi positif terhadap uang, dan hasilnya akan mengejutkan kamu. Di sini kamu perlu berpikir positif terhadap uang dan selalu bersyukur atas berapapun uang yang kamu miliki. Yakinilah bahwa alam semesta memiliki kekayaan tak terbatas untuk ditawarkan kepada kamu. 6 langkah menarik kekayaan untuk diri kamu. Jika kamu sudah memiliki mindset yang tadi saya sudah jelaskan, kini saatnya kamu mengetahui cara yang tepat untuk dapat memancing kekayaan di kehidupan kamu. Apa saja langkahnya? Dalam sesi ini, saya mau kamu menyiapkan catatan dan kamu catat langkah-langkah ini. Langkah pertama, fokus pada harta yang telah kamu miliki. Menurut konsep dasar Law of Attraction, kamu akan menarik sesuatu yang kamu berikan perhatian, energi, dan fokus. Jadi jika kamu meluangkan waktu untuk memusatkan perhatian pada harta yang kamu miliki, kamu akan menarik lebih banyak harta. Kedengarannya mungkin sangat abstrak ya. Coba cara konkret yang bisa kamu lakukan seperti ini. Ambil sebuah kertas kosong, lalu catat 5 hal yang kamu harus syukuri setiap harinya. Tutup mata kamu selama 3-5 menit. Luangkan waktu untuk merenung berkah yang kamu dapatkan di hidup kamu. Latihan itu dilakukan untuk menumbuhkan rasa syukur atas segala yang kamu miliki, walau sekecil apapun. Langkah yang kedua, eliminasi pikiran negatif dengan melihat lebih luas. Bila kamu mencoba menarik kekayaan, hati kamu mungkin akan pesimis dan terbersit pikiran bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Bahkan kamu mungkin akan berpikir bahwa kamu tidak pantas menjadi kaya raya. Kapanpun pikiran negatif seperti ini muncul, segeralah eliminasi pikiran itu dengan memikirkan orang-orang inspiratif yang sudah lebih dulu meraih kekayaannya sebelum kamu. Misalnya saat kamu berpikir, kayaknya saya tidak bisa kaya. Tepis dengan tegas pikiran tersebut dan munculkan pikiran positif. Banyak kok orang yang bisa berhasil meraih kekayaan. Misalnya kamu ada tokoh inspiratif, contohnya Chairul Tanjung. Chairul Tanjung yang lahir dari keluarga kurang mampu saja bisa. Coba lakukan hal itu. Langkah yang ketiga, pahami nilai-nilai penting dalam hidup kamu. Cara ketiga untuk menarik kekayaan adalah dengan memastikan kamu menghabiskan kekayaan yang kamu miliki untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bila kamu merasa senang saat mengeluarkan uang dan menghindari pengeluaran yang memunculkan perasaan menyesal, otomatis kamu akan membangun hubungan yang jauh lebih positif dengan uang. Ketika kamu melihat uang dengan cara yang positif dan penuh kasih, kamu akan menarik lebih banyak uang secara instan. Jika kamu belum yakin nilai-nilai apa saja yang kamu hargai dalam hidup, lakukan hal ini. Tuliskan 5 pengalaman terpenting dalam hidup kamu. Tulis 5 kata yang menggambarkan masing-masing pengalaman. Tanyakan pada diri kamu, tema umum apa yang muncul. Ini adalah kunci atas nilai yang kamu pegang.
Langkah yang keempat, hadapi fakta. Mewujudkan kekayaan bukan hanya tentang menghubungkan uang dengan kebahagiaan. Kamu juga harus realistis dalam melihat situasi keuangan kamu dan bertindak sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi, jujurlah dengan diri sendiri, ketahui kondisi keuangan kamu, termasuk utang-utang kamu. Jangan takut untuk menghubungi bantuan jika kamu membutuhkannya. Perencana keuangan profesional adalah pihak yang bisa kamu percayai untuk membantu kamu menyusun rencana keuangan. Saat ini sudah banyak jasa perencana keuangan di Indonesia yang bisa membantu kamu memperbaiki kondisi keuangan kamu. Sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan kamu agar kamu bisa menyusun rencana keuangan yang sesuai dengan posisi kamu saat ini. Ingatkan pada diri kamu sendiri bahwa kamu tidak akan bisa merangkak ke tempat yang kamu inginkan kecuali kamu memahami dengan jelas di mana kamu berada sekarang. Langkah kelima, menghirup wangi uang. Meskipun kedengaran konyol, kamu bisa mengoptimalkan law of attraction untuk mendapatkan uang dan kekayaan jika kamu mencoba beradaptasi dengan wangi uang. Dengan menghirup wangi uang, kamu sedang menyelaraskan getaran kamu dengan uang dan kekayaan. Sewaktu kamu melakukan ini, bayangkan diri kamu berhasil meraih kekayaan yang kamu inginkan. Tidak usah memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan banyak uang atau untuk apa uang tersebut akan digunakan. Biarkan saja otak kamu percaya bahwa kamu sudah memiliki kekayaan itu. Ini adalah latihan yang cepat dan mudah. Dan jika sering dilakukan, kamu bisa menghilangkan persepsi negatif tentang uang yang selama ini menahan kamu untuk menarik kekayaan bagi diri kamu. Langkah yang keenam, buang ketakutan kamu untuk sukses. Banyak orang sengaja menyabotase dirinya sendiri untuk menjadi kaya. Alasannya mereka takut atas apa yang akan terjadi jika mereka berhasil menarik uang dan menjadi kaya raya. Tulislah alasan mengapa kamu takut kaya. Misalnya, kamu bisa menulis, bagaimana jika orang bersikap baik pada saya hanya untuk memanfaatkan harta saya? Atau, kamu juga bisa menulis, bagaimana jika saya tidak bahagia walaupun harta saya melimpah? Untuk menghilangkan ketakutan itu, coba pikirkan dari mana asal ketakutan itu. Apakah ada teman kamu dari masa lalu yang membuat kamu mengingat hal ini? Setelah mengetahui sumber ketakutan kamu, tuliskan solusi untuk setiap kekhawatiran kamu. Misalnya, saya bisa membedakan dan mengenal mana teman sejati dan mana teman yang palsu, betapapun kayanya saya nanti. Lakukan ini di pagi hari. Ucapkan 10 kalimat afirmasi untuk menarik uang dan kekayaan. Untuk mengoptimalkan law of attraction, kamu perlu memusatkan hati dan pikiran pada tujuan kamu. Ada 10 ungkapan sederhana yang berisi pesan kuat tentang kebahagiaan dan kesuksesan. Kamu bisa coba ucapkan kalimat ini supaya kamu bisa menciptakan getaran positif atas uang dan akhirnya bisa menarik uang untuk mendekatkan pada diri kamu. Coba kamu ucapkan kalimat ini agar bisa menciptakan getaran positif atas uang dan pada akhirnya kamu bisa menarik uang untuk mendekatkan dirinya pada kamu. Saya cinta uang. Uang itu baik. Saya bisa menarik lebih banyak uang setiap hari. Saya siap dan saya pantas untuk menjadi orang kaya dan memiliki banyak uang.
Saya bisa menarik uang sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Saya akan menarik uang yang saya miliki, dan saya akan menarik lebih banyak uang ke dalam hidup saya. Saya akan selalu memiliki uang berapapun yang saya butuhkan. Menghasilkan uang itu mudah bagi saya. Saya tahu saya akan berhasil untuk menarik kekayaan dan mencapai semua tujuan saya. Hidup saya sukses dan menyenangkan. Saya adalah magnet yang bisa menarik uang. Katakan kalimat itu sambil melihat cermin sebelum memulai hari kamu. Ada juga cara yang bisa kamu lakukan di malam hari. Bermeditasi, pikirkan 5 hal ini sebelum tidur. Dengan cara bermeditasi, pikirkan 5 hal ini sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena sebelum tidur, pesan yang akan kamu sampaikan mudah diserap ke alam bawah sadar kamu. Untuk memulai meditasi uang, kamu perlu menemukan tempat yang nyaman dan sepi di mana kamu tidak akan terganggu. Duduklah bersila atau duduk di kursi dengan santai, dengan kaki menyentuh lantai. Ambil nafas dalam-dalam sebanyak 5 kali. Hirup dan hembuskan nafas di hitungan ke-10 setiap kali. Sewaktu kamu melakukan ini, lepaskan semua ketegangan dari tubuh kamu. Bayangkan beban besar dari bagian atas kepala kamu turun perlahan melewati leher, dada, pinggang, hingga kaki kamu. Saat kamu sudah benar-benar rileks, bayangkan tubuh kamu memanas dan dipenuhi oleh cahaya emas yang hangat. Setelah beberapa menit berlalu, bayangkan jutaan lembar uang turun dari langit. Bayangkan jumlah uang yang turun mencapai ratusan juta rupiah. Bayangkan uang itu memenuhi kamar kamu, ruang tamu kamu, kamar mandi, dapur, dan uang itu cukup kamu bagikan kepada keluarga kamu. Biarkan diri kamu merasa senang dan puas. Setelah beberapa menit, kamu terhanyut dalam kebahagiaan ini. Perlahan buka kembali mata kamu. Berpikir positif tentang uang dan tarik kekayaan bagi diri kamu. Kekayaan bukan soal hanya uang. Kekayaan akan terlebih dahulu memanifestasikan dirinya lewat berbagai aspek di kehidupan kamu. Contohnya dengan menarik energi positif ke dalam kehidupan cinta, keluarga, kesehatan, dan bisnis yang sedang kamu jalani. Begitu hal-hal yang saya sebutkan tadi tercapai, kekayaan finansial akan mengikuti. Sekian video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.